Hai Sobat Ikan, ketemu lagi dengan Fish Story. Apa kabar kalian semua? Oke, langsung aja kalian nongkrong depan akuarium, siapin kopi dan nyimak pembahasan kali ini, yaitu tentang aquascape. Aquascape sendiri adalah seni mengatur tumbuhan air, batu, kayu, batu karang, atau elemen alam lainnya di dalam akuarium dengan tujuan menciptakan landscape air yang indah dan estetis. Dulu aquascape hanya diterapkan untuk ikan-ikan kecil seperti berbagai varian tetra dan udang, tapi sekarang bahkan ikan-ikan predator yang ukurannya gede-gede pun udah pakai aquascape untuk mempercantik tampilannya. Sejarah aquascape dimulai sebagai bagian dari hobi akuarium, di mana para pecinta akuarium berusaha menciptakan taman bawah air yang indah dan alami di dalam akuarium mereka. Pada awalnya, akuarium lebih difokuskan pada pemeliharaan ikan dan tanaman sebagai hiasan tambahan. Namun, seiring berjalannya waktu, minat terhadap pemandangan akuatik yang lebih terfokus tumbuh, dan aquascape menjadi lebih ditekankan pada desain lanskap akuatik yang kompleks dan artistik. Awal mulanya pada abad ke-19 hingga 20, akuarium yang awalnya diciptakan hanya sebagai wadah untuk memelihara ikan hias dan tanaman air mulai berfokus pada estetika dan mencoba mengatur tanaman dan elemen lainnya dalam akuarium mereka dengan lebih artistik. Konsep desain alami mulai muncul pada tahun 1960-an dengan pemahaman lebih mendalam tentang ekologi akuatik. Aquascapers mulai mencoba menciptakan tampilan yang meniru habitat alami dan taman bawah air. Pada tahun 1990-an, aquascape mulai mendapatkan popularitas internasional. Takashi Amano adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam memperkenalkan seni ini ke dunia luar Jepang melalui buku-buku dan produk-produk yang dia ciptakan. Kompetisi dan pertumbuhan internasional di tahun 1990-an hingga 2000-an, semakin banyak kompetisi aquascape yang muncul di seluruh dunia. Gaya aquascape yang berbeda-beda berkembang, termasuk Iwagumi dan Dutch. Puncaknya di sekitar tahun 2010-an, aquascape semakin berani dalam bereksperimen dengan berbagai elemen seperti pencahayaan, teknik tanaman, dan hardscape. Gaya yang lebih modern dan inovatif mulai muncul. Saat ini teknologi modern, seperti pencahayaan LED yang canggih, sistem filtrasi yang lebih baik, dan substrat yang dioptimalkan, telah memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kemudahan dalam merawat dan mendesain aquascape. Ada berbagai jenis aquascape yang dapat kalian ciptakan berdasarkan tema, tata letak tanaman, hardscape, dan suasana yang ingin diwujudkan dalam akuarium. Berikut beberapa jenis aquascape yang populer. 1. Nature Style. Ini adalah gaya aquascape yang sangat dipengaruhi oleh gaya Jepang. Nature Aquarium menekankan tampilan yang meniru habitat alami dan taman bawah air. Gaya ini biasanya mencakup tata letak tumbuhan air yang alami, batu, dan kayu sebagai elemen hardscape. 2. Iwagumi. Pada tahun 1980-an, seorang aquascaper Jepang bernama Takashi Amano salah sebagai satu tokoh yang berperan besar dalam memperkenalkan seni ini ke dunia luar Jepang melalui buku-buku dan produk-produk yang dia ciptakan dan mempopulerkan gaya yang dikenal sebagai Iwagumi. Gaya ini menekankan penggunaan batu sebagai elemen utama dalam aquascape, dengan sedikit atau tanpa tanaman berbunga. Iwagumi Style menciptakan tampilan minimalis yang sangat estetis. 3. Dutch Aquascape. Gaya ini lebih berfokus pada tumbuhan air daripada elemen hardscape.
Dutch Aquascape ditandai oleh penggunaan banyak jenis tumbuhan dengan warna, tekstur, dan tinggi yang berbeda. Ini sering memiliki tampilan yang lebih terstruktur dan lebih mirip dengan taman bunga daripada habitat alami. 4. Jungle Aquascape. Gaya ini menciptakan tampilan seperti hutan bawah air yang lebat dengan tumbuhan yang tumbuh secara alami dan liar. Biasanya, tumbuhan yang cepat tumbuh digunakan untuk menciptakan tampilan yang tebal dan berantakan. 5. Biotop Aquascape. Gaya ini mencoba untuk mereplikasi habitat alami tertentu di dunia nyata. Ini mencakup penggunaan tanaman, ikan, dan dekorasi yang cocok dengan lingkungan asli yang ingin dicerminkan, seperti sungai Amazon atau danau Afrika. Tidak jarang aquascape biotop juga menggunakan tanin pada air dan biasa juga disebut black water tank. 6. Paludarium. Ini adalah kombinasi antara akuarium dan vivarium. Paludarium memiliki bagian air dan bagian darat yang digunakan untuk tumbuh tanaman dan mungkin menghuni hewan amfibi. Ini menciptakan ekosistem unik dengan tampilan yang menarik. 7. Nano Aquascape. Ini adalah jenis aquascape yang dikembangkan untuk akuarium kecil, seperti nano aquarium yang memiliki volume air terbatas. Desain ini menuntut kreativitas tinggi dalam memanfaatkan ruang terbatas dengan baik. 8. Wabikusa. Ini adalah jenis aquascape yang unik di mana tumbuhan air ditanam di bola tanah atau substrat lain di luar akuarium. Bola-bola ini kemudian ditempatkan dalam air untuk menciptakan tampilan yang menarik. Tren aquascape di Indonesia sendiri makin booming sejak Mas Irfan Hakim membuat mega tank yang dihias dengan aquascape dengan menggabungkan beberapa aquascaper terkenal yang juga merupakan juara dunia. Ada juga mega tank yang spektakuler milik Mas Giovanni Suhendi dengan ikan predatornya yang ukurannya juga jumbo, diberikan ornamen aquascape yang indah. Aquascape untuk ikan predator juga digunakan saat tren Cana mulai naik, dengan tampilan yang juga membuat tank Cana jadi lebih indah. Setiap jenis aquascape memiliki tantangan dan karakteristik uniknya sendiri, dan mereka dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pribadi. Aquascape saat ini mencakup berbagai gaya, dari yang sangat natural hingga yang futuristik. Desain dan teknik yang terus berkembang menjadikan aquascape sebagai bentuk seni yang terus berubah dan berkembang. Oke, seperti biasa sebagai closing saya beri pantun. Mancing ikan di sungai lewat semak-semak, ternyata nyasar ke rumah Mr. Crab. Jangan cuma nyimak, ayo subscribe.